Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa ini bersifat disclaimer teman-teman ya. Bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan teman-teman analisa ulang kembali ya. Karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita mulai dari IHSG ya. IHSG hari ini kembali terkoreksi 0,21% ya teman-teman. So far masih aman, masih oke ya. Saya masih oke, masih di pola konsolidasinya, dan kemarin pun sudah saya peringatkan untuk hati-hati ya, karena biasanya bulan September itu indeks sering terjadi short correction kemudian melanjutkan kenaikan teman-teman. Jadi mungkin saja indeks tahun ini juga terjadi short correction ya. Kalau mungkin ke 6.000, atau kalau 6.000 ditembus maka support kotak kuning ini di 5890-an maka jadi support yang cukup kuat ya untuk indeks teman-teman. Oke, itu saja untuk IHSG. Saham pertama yang akan saya rasa adalah saham ASRI. Ini saham properti teman-teman ya, di mana saham properti hari ini ya lumayan mengejutkan ya, terjadi kenaikan yang cukup lumayan teman-teman ya, hampir semua lah ya. Oke, dan ASRI sendiri hari ini mengalami kenaikan sekitar 7% ya, dimana kalau kita lihat secara volumenya meningkat cukup signifikan ya teman-teman. Dan kalau kita lihat dari chart pattern ya, ini emang trennya masih downtrend ya, kemudian di sini sideways, itu artinya pola akumulasi, dan ada pattern yang namanya falling wedge ya, pattern falling wedge setelah di breakout dan kemudian retest. Dan hari ini naik dengan volume, kemudian langsung tembus resistennya di 170 ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ya, bisa tunggu besok terjadi koreksi terlebih dahulu ya. Ada kemungkinan besok koreksi terlebih dahulu ya, kemudian akan melanjutkan kenaikan. Jadi menurut saya ya, kalau teman-teman yang baru mau entry, area 165 sampai 160 itu akan jadi area yang cukup menarik ya. Area yang cukup menarik untuk kita enter teman-teman ya. Oke, itu saja untuk ASRI. Saham berikutnya adalah saham ELSA atau El Nusa Tbk. Ini saham BUMN teman-teman ya, saham BUMN. Dan beberapa hari yang lalu sudah pernah saya analisa ya. Oke, hari ini ELSA mengalami kenaikan hampir 10% ya. Beberapa hari yang lalu pernah saya analisa, saya sarankan buy on breakout ya. Jika ELSA ini mampu break dari trend line-nya ini, yaitu di 264. Nah, buat teman-teman yang udah buy on breakout, menurut saya ini masih cukup oke ya, dimana hari ini ELSA tepat menyentuh resistennya. Jadi ada kemungkinan besok atau Senin ya terjadi short correction, terjadi koreksi di mana di sini juga ada support yang cukup kuat teman-teman. Di sini ada support yang cukup kuat. Ya, dimana di sini juga terdapat support yang cukup kuat ya. Jadi kalau teman-teman yang baru mau entry ya, kita bisa tunggu ELSA ini koreksi dulu ke sini, kemudian teman-teman boleh ikutan buy, maka ada potensi ELSA ini akan melanjutkan kenaikan, memulai tren barunya teman-teman ya, yaitu di area
280 sampai 274 itu area buy yang cukup menarik ya untuk Elsa teman-teman. Oke, itu saja ya untuk Elsa. Yang udah buy dari bawah ya, boleh TP dulu setengah, kemudian kalau koreksi tunggu lagi di daerah sini teman-teman. Oke, itu saja untuk Elsa ya. Saham berikutnya adalah saham BHIT atau BHIT. Nah, BHIT sendiri udah pernah kita bahas sebelumnya juga teman-teman ya. Udah pernah kita bahas. Dan nah, di sini di candlenya ini ya pernah kita bahas, kemudian besoknya naik sekitar 15% dan hampir menyentuh target ya, hampir menyentuh target. Dan buat teman-teman yang pakai trailing stop harusnya udah kena trailing stop ya, dimana 2 hari ini mengalami penurunan yang cukup lumayan teman-teman. Nah, jadi sekarang plannya gimana? Sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya untuk BHIT ini teman-teman. Wait and see terlebih dahulu, kita bisa tunggu BHIT ini kembali lagi mendekati support trendline garis merahnya ini ya teman-teman. Kalau BHIT kembali mendekati trendline garis merahnya ini, teman-teman boleh ikutan buy, kemudian stop lossnya di bawah trendline-nya ini. Oke, itu saja ya. Ada kemungkinan kalau kita gambar ini ada kemungkinan BHIT ke sini dulu ya, menyentuh trendline-nya ini, kemudian akan melanjutkan kenaikan. Oke, itu saja untuk analisa BHIT teman-teman. Sebaiknya wait and see dulu. Sudah 3 saham kita bahas. Oke, itu saja untuk saham selanjutnya adalah saham IMJS. Nah, IMJS ini masuk ke watchlist kita minggu ini ya. Masuk ke watchlist kita minggu ini. Buat teman-teman yang udah buy ya, selamat ya, udah hit target. Nah, ini IMJS ya, IMJS, catnya IMJS, di mana candlenya ini adalah candle penutupan minggu lalu ya. Candle ini adalah candle penutupan minggu lalu. Di sana saya sarankan buy ya dengan trading price seperti ini, kemudian hit target. Kemarin sudah hit target ya, kemudian di bawah koreksi itu 26%. Buat teman-teman yang udah entry selamat, yang buat teman-teman yang belum, yang nggak sempat entry, sebaiknya jangan dikejar ya, karena ini sudah naik cukup lumayan dari bawah sini, naik cukup hampir melebihi 100% ya, melebihi 100%. Jadi sekarang plannya kalau teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya sih menurut saya jangan dikejar ya. Memang ini masih ada potensi untuk naik ya, masih ada potensi untuk naik, tapi ada juga potensi ini mengalami aksi profit taking terlebih dahulu ya, karena kenaikannya di sini sudah cukup signifikan teman-teman ya. Oke, itu saja untuk IMJS. Saham selanjutnya adalah saham DRPT. BRPT sendiri akhirnya saya take profit karena sesuai plan sudah jebol supportnya, dimana saya ikut dari bawah teman-teman ya, dimana saya pernah ikut dari daerah sini, kemudian sudah ada cuan sekitaran berapa persen itu, 20-an persen lah. Oke, untuk sekarang ada potensi BRPT ini menyentuh supportnya ini ya, menyentuh supportnya ini, kemudian akan melanjutkan kenaikan teman-teman. Dimana supportnya ini ya 930 sampai 950. Menurut saya sih ada potensi BRPT ini akan ke support ini terlebih dahulu ya. Nah, kalau di sini mampu mantul maka teman-teman boleh ikutan buy. Kalau di sini breakdown maka BRPT ini kembali mengalami downtrend teman-teman ya. Oke, itu saja untuk BRPT. Jadi sebaiknya menurut saya wait and see terlebih dahulu teman-teman ya, wait and see terlebih dahulu. Saham berikutnya adalah saham WMUU.
WMUU ini hari ini naik cukup cukup lumayan teman-teman, 16%-an ya, dengan volume yang cukup lumayan besar teman-teman, lumayan besar. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, hari ini dia sempat menyentuh resistennya di 200, kemudian di bawah koreksi lagi ya, bawah koreksi lagi. Jadi menurut saya ini masih ada potensi untuk retest dulu ke bawah teman-teman, retest dulu ke bawah, dan teman-teman bisa antri di supportnya ini ya, antri buy di supportnya ini di sekitaran 175 sampai 180. Nah, ada kemungkinan ya, ada potensi ini retest dulu ya, karena sudah di sini terlihat gagal menembus resisten ya. Kemudian ada potensi dia koreksi dulu ke sekitaran 175 sampai 180. Kalau mendekati area itu teman-teman boleh ikutan buy. Ini menurut saya masih cukup menarik ya, dimana ini sudah memasuki fase early trend ya, early new trend teman-teman, dimana sebelumnya downtrend, sekarang 2 hari ini naik ya, volumenya juga sangat lumayan ya, sangat lumayan. Jadi menurut saya sih uh, untuk teman-teman yang baru mau entry ya, ini sebaiknya jangan dikejar di harga sekarang, kita tunggu dia koreksi terlebih dahulu. Oke, itu saja ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat malam.